Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexi dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, di mana pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan IRP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi rumah sakit. Baik, untuk one input multiproses sesuai dengan katanya yaitu one input, di mana dalam sistem ini kita hanya sekali menginputkan, namun multiproses seperti itu, banyak proses yang dilakukan. Hal ini sangat erat hubungannya dengan kata ERP atau kata enterprise, di mana kata enterprise sendiri itu merupakan inti sebenarnya dari istilah ERP, yaitu untuk menyatukan seluruh proses bisnis atau seluruh departemen dan fungsi yang ada pada suatu perusahaan ke dalam sebuah sistem komputer yang terpadu, yang terintegrasi, yang mengakomodasikan seluruh kebutuhan spesifik dari proses bisnis tersebut dan mereduksi pekerjaan-pekerjaan manual yang ada gitu. Kemudian untuk modul atau modul yang paling banyak digunakan di kalangan rumah sakit yaitu modul seperti modul finance seperti itu. Di modul finance ini itu memegang peranan vital untuk menggerakkan operasional perusahaan seperti pemasukan, pengeluaran gaji, pembelian, penjualan, hingga pajak dan kegiatan lain yang melibatkan keuangan, sehingga bisa diatur oleh modul finance pada aplikasi ERP. Kemudian modul lain yang tidak kalah populer di rumah sakit yaitu modul SCM atau Supply Chain Management. Sesuai dengan namanya, modul ini mengatur keluar masuknya barang, termasuk produk dan inventaris. Suatu rumah sakit, baik rumah sakit besar, itu tentu membutuhkan sistem pendataan dan pendokumentasian barang yang akurat. Nah, modul ini akan mempermudah rumah sakit dalam mendata dan mengecek barang-barang tersedia, seperti obat-obatan dan peralatan dari yang untuk keperluan medis sampai alat tulis, seperti itu. Dan kemudian untuk modul yang ketiga yang populer di rumah sakit yaitu adalah modul HRD atau Human Resource Development. Sebuah perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, pasti memiliki karyawan seperti itu. Dan juga di rumah sakit pasti memiliki perawat atau dokter, baik spesialis maupun dokter lain sebagainya seperti itu. Yang jadi pembedanya jumlahnya. Semakin besar jumlah karyawan yang ada, maka semakin sulit untuk memantau setiap karyawan tersebut. Nah, disinilah terdapat peranan dari modul HRD ini. Kemudian untuk dari artikel atau dari jurnal yang saya baca, bahwasanya di sini terdapat beberapa pilihan strategi untuk implementasi ERP di rumah sakit. Berdasarkan jurnal tersebut, itu menyebutkan bahwa untuk yang pertama itu membeli paket lengkap ERP sebanyak 47%. Kemudian yang kedua itu campuran antara paket ERP dan software lain sebanyak 42%. Kemudian yang ketiga membuat ERP sendiri sebanyak 11%. Di mana di sini untuk membeli paket lengkap sendiri itu memiliki persentase terbanyak, karena hal ini dapat atau memberikan banyak dampak, banyak keuntungan bagi perusahaan tersebut. Namun yang kendalanya itu terdapat pada budget seperti itu atau keuangan, di mana harga dari paket lengkap ERP ini sendiri bisa dikatakan lumayan mahal seperti itu. Kemudian untuk modul-modul yang sering digunakan pada ERP atau ERP pada rumah sakit, yaitu yang pertama itu accounting yang memiliki rating 95%, kemudian finance 90%, kemudian SCM 79%, kemudian HRD 74%, kemudian operation and service itu 58%, dan
yang terakhir itu sales marketing sebanyak 32%. Untuk penjelasan pertama mungkin sekian, kita masuk ke penjelasan kedua atau soal yang kedua. Yaitu dalam upaya untuk mengimplementasikan ERP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang dapat dijadikan pedoman, berhasil atau tidaknya penerapan ERP yang akan kita laksanakan. Jelaskan gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gejala awal keberhasilan suatu ERP diterapkan. Ada beberapa hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dari sebuah ERP. Yang pertama yaitu bisnis proses yang matang. Hal ini merupakan syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. ERP tidak akan dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki bisnis proses atau proses bisnis yang jelas seperti itu. Kemudian alasan kedua yaitu change management yang baik. Implementasi sebuah sistem akan selalu diikuti dengan perusahaan atau perubahan kebiasaan dalam perusahaan tersebut. Change management sangat diperlukan untuk memberi pendidikan kepada pengguna, operator, atau siapapun yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru seperti itu. Kemudian yang ketiga ada komitmen, dan yang keempat ada kerjasama, dan yang terakhir itu faktor good consultant, di mana pengalaman konsultan yang melakukan implementasi juga sangat berpengaruh dalam sebuah implementasi seperti itu, atau implementasi ERP. Kemudian untuk faktor atau kegagalan penerapan sistem ERP ada beberapa faktor. Yang pertama itu ketika tidak ada atau kurangnya dukungan dari pimpinan, di mana hal ini sangat riskan seperti itu. Kemudian ada faktor selanjutnya yaitu ketika proyek dianggap sebagai proyek dari satu departemen saja, di mana hal ini dapat menimbulkan kesenjangan seperti itu dari satu departemen dengan departemen yang lain karena tidak adanya support dari departemen yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tidak ada yang diserahi tugas untuk menjadi person in charge atau pitch. Hal ini meningkatkan komitmen dan mampunya terpenuhi semua pekerjaan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Implementasi dan instalasi ini membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan seseorang yang bertanggung jawab secara penuh seperti itu. Mungkin yang keempat itu ketika untuk segala proses dan prosedur implementasi diserahkan hanya ke tim informasi dan teknologi saja, di mana hal ini memberatkan seperti itu, memberatkan tim IT tanpa adanya keterlibatan dari pihak lain seperti itu. Kemudian yang terakhir, faktor penyebab kegagalan dari ERP tersebut yaitu ketika vendor yang melakukan implementasi kurang atau tidak memiliki kemampuan dalam kompetensi yang baik dalam melakukan implementasi dan instalasi. Nah, di sini peran vendor sangat dibutuhkan untuk melakukan instalasi dan implementasi, di mana vendor tersebut harus memiliki jam terbang yang baik sehingga sudah mengetahui kira-kira masalah yang akan muncul dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan pengalaman yang telah didapatkan sebelumnya. Mungkin itu penjelasan untuk nomor 2 dan sekaligus penutup untuk video kali ini. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.